Kornea adalah lapisan luar mata yang transparan. Cahaya masuk melalui kornea dan dibiaskan. Pembiasan cahaya oleh kornea membantu memfokuskan gambar pada retina. Struktur kornea terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun rapi. Integritas dan transparansi kornea sangat penting untuk penglihatan yang jelas. Lensa mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya pada berbagai jarak. Otot siliaris mengontrol bentuk lensa untuk mengatur fokus penglihatan. Penglihatan yang jelas pada berbagai jarak dimungkinkan oleh kemampuan lensa untuk berakomodasi. Proses akomodasi lensa memastikan gambar yang tajam terbentuk di retina. Cahaya yang difokuskan oleh lensa mencapai retina. Sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik. Otak memproses sinyal-sinyal ini untuk mencapai gambar. Refraksi adalah proses pembelokan cahaya saat melewati dari satu medium ke medium lain. Refraksi mengacu pada pembelokan cahaya saat melewati kornea mata. Proses refraksi yang tepat sangat penting untuk penglihatan yang jelas dan juga tajam. Kornea dan lensa mata bekerja sama untuk memfokuskan cahaya ke titik yang tepat di retina. Lensa menyesuaikan fokus untuk objek pada jarak yang berbeda. Proses pemfokusan ini memastikan gambar yang jelas terbentuk di retina. Kerjasama antara kornea dan lensa sangat penting untuk penglihatan yang jelas. Ketika cahaya terfokus pada retina, terbentuklah gambar yang jelas, sedangkan jika cahaya terfokus di depan retina, penglihatan menjadi kabur. Pembentukan gambar yang jelas bergantung pada refraksi cahaya yang akurat oleh lensa mata. Kekaburan penglihatan terjadi ketika titik fokus cahaya tidak tepat pada retina. Rabun jauh terjadi ketika mata memfokuskan cahaya di depan retina. Kondisi ini menyebabkan objek yang jauh tampak kabur. Cahaya seharusnya fokus tepat di retina agar penglihatan lebih jelas. Lensa cekung digunakan untuk mengoreksi miopia dengan memfokuskan kembali cahaya ke retina. Kondisi hipermetropia menyebabkan objek yang dekat tampak kabur. Penyebabnya yaitu adalah kornea yang kurang melengkung. Lensa cembung digunakan untuk mengoreksi hipermetropia. Lensa cembung memfokuskan kembali cahaya ke retina sehingga penglihatan menjadi lebih jelas. Presbiopia adalah kondisi mata terkait usia di mana lensa kehilangan kemampuan untuk fokus pada objek-objek yang dekat. Kondisi ini terjadi karena lensa mata menjadi kurang fleksibel seiring dengan bertambahnya usia. Lensa korektif memungkinkan penglihatan yang jelas pada jarak dekat dan juga jauh. Cahaya memasuki mata dan dibiaskan oleh kornea. Lensa mata memfokuskan cahaya yang dibiaskan ke retina. Retina menerima cahaya yang terfokus. Pembiasan cahaya yang tepat menghasilkan fokus yang tajam pada retina. Penglihatan yang jelas dan tajam adalah hasil dari fokus cahaya yang tepat pada retina. Kornea dan lensa bekerja sama untuk memfokuskan gambar dengan tajam. Bentuk kornea atau lensa yang tidak teratur menyebabkan pembiasan cahaya yang tidak tepat. Cahaya yang tidak terfokus dengan tajam pada retina mengakibatkan penglihatan yang buram. Penglihatan yang buram adalah gejala utama gangguan refraksi. Koreksi gangguan refraksi dapat dilakukan dengan kacamata, lensa kotak, atau operasi refraktif. Refraksi yang tepat memungkinkan cahaya untuk fokus langsung pada retina, menghasilkan penglihatan yang jelas. Gangguan refraksi menyebabkan cahaya fokus di depan retina, mengakibatkan miopia atau rabun jauh. Gangguan refraksi menyebabkan cahaya fokus di belakang retina, mengakibatkan hipermetropi atau rabun dekat. Astigmatisme terjadi ketika kornea atau lensa tidak berbentuk bulat sempurna, menyebabkan penglihatan kabur pada semua jarak. Penglihatan yang jelas bergantung pada refraksi yang akurat, di mana cahaya fokus pada retina. Kacamata atau lensa kotak dapat mengoreksi gangguan refraksi dengan memfokuskan cahaya dengan benar pada retina.
Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga memperkuat gelombang suara dan melindunginya saat bergerak menuju gendang telinga. Telinga tengah mengandung gendang telinga dan 3 tulang kecil yang disebut osikula. Osikula terdiri dari malleus, incus, dan stapes yang berfungsi meneruskan getaran suara. Getaran dari gendang telinga diperkuat oleh osikula dan dikirimkan ke telinga dalam. Telinga bagian dalam mengandung koklea, sebuah organ berbentuk spiral yang berisi cairan dan sel-sel rambut kecil. Telinga getaran dari tulang pendengaran mencapai koklea. Cairan di dalamnya bergerak. Pergerakan cairan di koklea menyebabkan sel-sel rambut menekuk. Tekukan sel-sel rambut menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian dikirim ke otak yang menafsirkan sebagai suara. Kemudian gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu ada tuli konduktif. Tuli konduktif itu terjadi akibat adanya gangguan pada penghantar gelombang suara dari luar ke koklea. Tuli konduktif mempengaruhi kemampuan mendengar suara dengan jelas dan keras. Gangguan pada telinga luar atau tengah adalah penyebab utama tuli konduktif. Lalu ada tuli sensorineural yang disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel rambut di koklea atau saraf pendengaran. Tuli ini terjadi bila koklea atau saraf pendengaran rusak, misalnya akibat paparan suara keras dalam waktu yang lama. Kerusakan pada mekanisme sensorik atau saraf pendengaran menyebabkan tuli sensorineural. Simulasi bagaimana tuli sensorineural mempengaruhi pemrosesan gelombang suara menuju pada telinga.